Bahasa Indonesia KD 3.6, yaitu masih tentang bahasan bab formulir ya. Nah, yang kemarin kita mengisi formulir tentang pendaftaran sekolah dan lain-lain. Nah, sekarang hari ini kalian akan belajar mengisi daftar riwayat hidup. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa daftar riwayat hidup itu. Daftar riwayat hidup itu salah satu contoh formulir ya. Dokumen yang berisi tentang data diri dan pengalaman seseorang. Dokumen ini berbentuk tulisan dan biasanya dipakai untuk menjelaskan tentang diri kita kepada orang lain. Adapun kegiatan yang memerlukan daftar riwayat hidup, jadi daftar riwayat hidup ini digunakan untuk apa saja? Nah, contohnya saat mendaftarkan diri menjadi anggota suatu kelompok. Misalnya menjadi anggota pramuka gitu ya, menjadi anggota OSIS. Nah, itu ada nanti kalian harus mengisi formulir yang namanya daftar riwayat hidup. Atau kalau nanti sudah besar, sudah dewasa, kalian akan juga membutuhkan daftar riwayat hidup itu untuk melamar pekerjaan. Bisa juga untuk mendaftarkan diri. Kalau di sekolah kalian mengikuti perlombaan juga biasa dicantumkan daftar riwayat hidup. Nah, di sini ada contoh ya di halaman 71. Contoh bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup di sini menuliskan nama lengkap ya. Jadi penulisan nama itu harus betul. Selain nama juga di sini poin-poin atau hal-hal yang tertera yang disampaikan di dalam daftar riwayat hidup itu harus betul. Misalnya menuliskan nama. Kalau misalnya huruf kapital dan huruf biasa, huruf kecil itu dicampurkan, maka huruf kapital itu digunakan awal ya, awal kata nama. Dania D-nya dan Humaira H besar. Nah, lalu tempat tanggal lahir. Perhatikan setelah tempat tanggal lahir itu, tempat lahir kalian itu menggunakan mencantumkan kotanya saja. Misalnya kalian lahirnya di Rumah Sakit Ridho Gali. Ridho Gali itu ada di kota mana? Kota Sukabumi. Jangan rumah sakitnya yang ditulis Ridho Gali, bukan ya. Jadi mencantumkan tempat tanggal lahir itu harus sesuai dengan akte lahirnya ya. Nah, biasanya akte lahir itu menggunakan nama kota. Nah, setelah nama kota itu misalnya di sini Dania lahirnya di Depok, berarti Depok, baru tanggalnya. Tanggalnya ditulis tidak memakai strip karena di sini memakai nama bulan 29 April 2009. Bangsa maksudnya warga negara bangsa Indonesia ya, WNI. Lalu agama Islam ditulis dengan huruf kapital awalnya saja. Lalu alamat, lihat menulis alamat, jalannya dulu, lalu setelah itu nomor, setelah nomor baru pakai koma. Nah, di situ biasanya kecamatan ya. Sukamaju, koma lagi, Depok berarti kotanya. Jadi itu. Pakai koma setelah jalan nomor pakai koma, berarti koma itu menandakan bahwa yang ini jalan, yang ini kecamatan, yang Depok itu adalah kota. Cuman tidak dicantumkan kotanya, langsung pakai koma perwakilannya gitu ya. Lalu nama orang tua, ayah. Nah, ya sesuai akte juga, harus sesuai akte. Ibu harus sesuai akte juga. Pendidikan. Nah, kamu pendidikannya kelas berapa di SD mana? Ditulis dengan lengkap ya. Untuk menuliskan nama SD kita itu bukan SD CBM bukan, tapi SD Negeri Baros Kencana CBM. CBM itu singkatan dari Cipta Bina Mandiri ya. Jadi jangan SD CBM, bukan. Nama sekolah kita itu SD Negeri Baros Kencana CBM. Hobinya apa ya? Lalu prestasi yang pernah diraih apa? Tuh. Nah, ini tentang riwayat hidup Dania Humaira. Selain dalam bentuk isian seperti di atas, daftar riwayat hidup juga dapat ditulis dalam bentuk cerita atau narasi. Nah,
Ini bentuk contoh daftar riwayat hidup dalam bentuk narasi seperti ini ya contohnya. Nama saya Dania Humaira, lahir di Depok pada tanggal 29 April 2009. Saya bersekolah di SD Negeri 2 Sukamaju, kelas 6. Kegemaran saya saat ini adalah membaca, menulis, dan menyanyi. Agama saya Islam. Ayah saya bernama Ahmad Fauji, ibu saya bernama Tini Darmadi. Orang tua saya berasal dari Cirebon. Sekarang saya masih tinggal bersama orang tua di Jalan Puri Indah nomor 13 Depok. Prestasi yang pernah saya raih diantaranya menjadi juara 1 lomba menyanyi anak tingkat kabupaten. Selain itu saya pernah menjadi juara 3 lomba mengarang cerita anak tingkat kabupaten. Nah, itu bentuk narasi. Selain daftar riwayat hidup, terdapat berbagai jenis formulir lainnya. Salah satu contoh adalah formulir pendaftaran yang pernah kalian isi di subtema 1 dulu ya. Formulir pendaftaran biasa dipakai untuk mencatat diri seseorang sebagai anggota suatu organisasi, lembaga, yayasan, dan sebagainya. Nah, perhatikan contoh formulir pendaftaran di sini. Nah, kartu pendaftaran anggota perpustakaan. Sudah pernah ya kalian berlatih untuk mengisi formulir. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat daftar riwayat hidup? Yang pertama, buatlah secara jelas agar mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, jujur, tidak memalsukan data. Karena jika memalsukan data, bisa terkena pasal, sehingga harus mengisi daftar riwayat hidup itu sesuai dengan data-data yang dimiliki atau berkas-berkas yang dimiliki seperti kartu keluarga, akta lahir, KTP ayah ibu, nah KTP pribadi. Nah, itu harus sesuai dengan kartu yang kita miliki di rumah ya. Jadi kalau misalnya memalsukan, maka itu akan terjerat pasal hukum yang akan diadili tentunya nantinya. Lalu tidak menulis pengalaman yang kurang penting. Yang tidak penting misalnya saya juara menyanyi, misalnya melamar pekerjaan juara menyanyi di desa, nah, gitu enggak ya. Gitu kalau melamar pekerjaan, tidak hal-hal yang kurang penting lah yang tidak dibahas dalam daftar riwayat hidup. Lalu cantumkan pelatihan yang pernah diikuti, lalu prestasi gitu. Misalnya saya pernah juara balap karung, nah itu tidak usah. Balap karung, balap kelereng itu enggak usah ya. Jadi kejuaraannya yang berhubungan dengan apa yang akan kita kita daftarkan. Kalau misalnya lomba, berarti kita pernah lomba menyanyi, berarti lomba menyanyi, jangan balap karung dimasukkan gitu. Contohnya itu. Lalu data pribadi yang ditulis hanya hal penting saja, yaitu nama yang hal penting dalam daftar riwayat hidup. Nama, tempat tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, riwayat pendidikan, email, dan nomor handphone. Riwayat pendidikan sebaiknya dimulai dari jenjang yang paling tinggi ya, dari misalnya kalian dari paling tinggi kuliahan atau perguruan tinggi sampai ke SD. Nah, itu. Bila harus menyertakan pas foto, maka sertakanlah pas foto yang terbaru ya. Jangan pas foto yang lama. Misalnya kamu sudah bekerja, pas foto yang disajikannya, yang dicantumkannya foto pas kamu SD, itu tidak sesuai ya. Yang terbaru. Nah, lalu setelah itu ya, setelah kamu memperhatikan, silahkan kalian nanti isi ya. Lanjut ke halaman 77. Isi di sini pertanyaannya nomor 8 sampai 14. Tadi kan PKN ya, sekarang bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan.